Saat menerima hasil PCR, biasanya kita langsung lihat CT value-nya berapa, dan orang akan melihat bahwa CT value ini adalah indikator beratnya penyakit. Betulkah demikian? Simak video ini ya. Ya, jadi CT value menunjukkan ya atau berkorelasi dengan jumlah virus atau disebut sebagai viral load yang terdapat pada saat pengambilan swab. Tidak benar ya. Jadi CT value tidak menunjukkan derajat beratnya penyakit. CT value tidak menunjukkan apakah orang tersebut sangat infeksius atau tidak. CT value hanya merupakan salah satu indikator yang bermanfaat, tapi tentu harus dikorelasikan dengan kondisi atau keadaan pasien. Yang pertama, baik tes PCR ataupun tes swab antigen itu sangat bergantung pada timing ya. Jadi kalau kita menerima hasilnya positif, maka hampir pasti itu positif karena kesalahan PCR amat sangat kecil. Tapi kalau hasilnya ternyata negatif, jangan tenang dulu. Kadang-kadang perlu diulang, kadang-kadang perlu ke dokter untuk lebih lanjut, tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa ini negatif. Nah, saat teman-teman mendapatkan hasilnya positif, maka segera lakukan isolasi mandiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, konsultasikan dengan dokter bagaimana pengobatan yang dibutuhkan oleh Anda. COVID itu ada 3 ya, COVID ringan, COVID sedang, dan COVID yang berat. Untuk mengetahuinya harus dilakukan 3 hal. Yang pertama, melihat kondisi fisik pasien. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan radiologis paru, bisa ronsen paru atau CT scan dada. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah. Nah, hasil dari ketiganya akan dievaluasi oleh dokter untuk menentukan apakah seseorang ini COVID-nya ringan, sedang, atau berat. Jadi saya ulangi, CT value bukan alat untuk menentukan beratnya penyakit. CT value antar laboratorium berbeda. Kalau mesinnya beda, CT value-nya beda. Jadi tidak bisa dibandingkan. PCR hanya valid pada saat pengambilan. Jadi PCR bukan berlaku 1 hari, 3 hari, 5 hari, tidak. Karena kalau hari ini kita tes swab PCR, lalu kemudian ternyata besoknya atau malamnya kita terpapar, maka tentu PCR-nya tidak valid ya. Jadi sekali lagi PCR hanya merupakan alat tes, tapi bukan berarti kita terbebas dari COVID-19. PCR dilakukan pada 2 kondisi. Yang pertama, sebagai alat diagnosis. Artinya ketika orang mulai bergejala, batuk, demam, sesak, maka segera PCR. Yang kedua, dalam kasus kontak dekat. Jadi misalkan kita habis berkontak dengan orang yang ternyata kita tahu dia positif, maka PCR dilakukan 5 hari setelah kontak yang terakhir. Kita tahu bahwa pemeriksaan swab, baik PCR maupun swab antigen, itu sangat bergantung pada timing. Jadi kalau teman-teman bergejala, ada batuk, demam, sesak, PCR-nya positif, maka itu pasti COVID. Jadi, karena kesalahan alat PCR ini sangat rendah sekali. Tapi kalau teman-teman ternyata PCR-nya negatif, hati-hati. Jangan langsung berkesimpulan bahwa ini 100% negatif. Kadang-kadang PCR-nya perlu diulang, kadang-kadang teman-teman perlu ketemu dokter dulu. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menafsirkan hasil suatu tes. Betul, kalau teman-teman menerima hasil PCR-nya positif, berarti langkah pertama adalah teman-teman harus isolasi agar memutus penularan. Yang kedua, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan pengobatan seperti apa yang teman-teman butuhkan. Mulai sekarang, kalau menerima hasil PCR, tidak usah terlalu memperhatikan CT value-nya ya, karena sekali lagi harus dilihat sesuai dengan konteks kondisi pasiennya. Share informasi ini kepada teman-teman yang sehat ya.